Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhati Roda Utahayan. Saya sekolah di SMP Swasta Bintang Sergai Islamic Full Day School. Saya kelas 7 Full Day. Di sini saya ingin memenuhi tugas PJOK di mana saya ingin memberi sedikit ilmu yang telah saya pelajari di sekolah. Langsung saja ya. Pelajarannya tentang renang gaya dada untuk pemula. Sebelum saya membahas tentang renang gaya dada, yang perlu diketahui bahwa jenis gaya dalam renang ada 4. Yang pertama gaya dada, yang kedua gaya kupu-kupu, yang ketiga gaya punggung, dan yang keempat gaya bebas. Di sini saya ingin memberi informasi tentang renang gaya dada dan belajar bagaimana teknik berenang dengan gaya dada. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya berenang yang umum dilakukan. Renang gaya dada konon sudah ada sejak zaman batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran-ukiran yang ada di batu purbakala. Salah satunya yang digambarkan dalam lukisan di Gua Berenang Mesir Barat Daya, di mana mereka berenang menggunakan kaki meniru gaya seekor katak. Dalam prasasti di Babilonia kuno terdapat lukisan tersebut, dibuat oleh orang Assyria. Di sini ada lukisan yang dibuat oleh orang Assyria, dapat kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Sekitar tahun 1538, Profesor ilmu bahasa dari Jerman bernama Nikolaus Luhmann menerbitkan buku berenang yang pertama, Olibetes. Tujuannya untuk mengurangi resiko bahaya tenggelam. Di buku tersebut berisikan cara belajar berenang dengan gaya dada atau gaya katak. Tahun 1969, pengarang Prancis Melchiades de Venot menulis buku The Art of Swimming yang menjelaskan berenang gaya dada. Salah seorang pembacanya adalah Benjamin Franklin. Adapun kejuaraan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian perenang memakai gaya dada dalam lomba renang tahun 1844 di London. Sejumlah perenang suku Indian ikut serta di dalamnya. Pemenang Inggris menggunakan gaya dada, sementara perenang suku Indian menggunakan gaya bebas. Sampai pada tahun 1873, orang Inggris lebih senang berenang gaya dada. Selat selebar 34,21 km itu diseberanginya dengan berenang gaya dada selama 21 jam 45 menit. Olimpiade St. Louis 1904 adalah olimpiade yang pertama kali mempertandingkan nomor gaya dada secara terpisah. Untuk jarak 440 yard atau 402 m, pada waktu itu diperlombakan nomor gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Untuk belajar pada pertama kalinya, Anda bisa menggunakan papan seluncur sebagai alat bantu. Dengan papan seluncur ini, Anda bisa melatih gerakan tangan yang baik dan benar. Perlu diperhatikan juga bahwa teknik gerakan tangan yang benar adalah dapat membuat tubuh seimbang di permukaan air. Teknik renang gaya dada yang pertama, teknik meluncur. Dalam berenang gaya dada terdapat beberapa tahapan atau teknik yang harus diketahui. Hal ini akan membuat berenang lebih mudah dan juga lebih efektif. Teknik yang pertama yaitu teknik meluncur. Teknik tersebut digunakan saat pertama kali masuk ke dalam air. Dengan teknik meluncur yang baik, maka saat berenang akan memiliki gaya dorong yang kuat dan berenang pun bisa lebih cepat. Posisi pertama yang dilakukan adalah berdiri di tepi kolam renang, lalu mendorong tubuh ke arah depan menggunakan kaki. Setelah itu usahakan tubuh sejajar di permukaan air dengan tangan mengarah ke depan. Ikutilah gaya dorong tersebut dengan sedikit gerakan kaki, sehingga Anda akan mendapatkan teknik meluncur yang bisa sangat cepat. Yang kedua, teknik gerakan tangan. Teknik gerakan tangan adalah teknik yang sangat penting untuk diperhatikan, di mana gerakan ini dibutuhkan untuk menjadi gaya dorong sekaligus berguna untuk menjadi daya apung. Gerakan tangan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari samping ke arah depan, lalu tarik kembali ke arah dada sehingga menimbulkan dorongan serta kepala bisa terangkat di atas permukaan air. Untuk belajar pada pertama kalinya, Anda bisa menggunakan papan seluncur sebagai alat bantu. Dengan papan seluncur ini, Anda bisa melatih gerakan tangan yang baik dan benar. Perlu diperhatikan juga bahwa teknik gerakan tangan yang benar adalah dapat membuat tubuh seimbang di permukaan air. Yang ketiga, teknik gerakan kaki. Gerakan berikutnya yaitu teknik gerakan kaki, di mana teknik ini adalah teknik yang paling penting untuk dipelajari.
Teknik gerakan kaki yang baik bisa membuat kecepatan berenang semakin kencang, sehingga menjadi salah satu faktor penentu bagi seorang atlet renang gaya dada atau gaya katak tersebut. Pertama, yang harus dilakukan adalah dengan meluruskan kaki saat meluncur. Setelah dorongan dari teknik meluncur melemah, lakukanlah teknik gerakan kaki. Lebarkan kaki menyerupai katak, lalu doronglah ke arah belakang dengan kekuatan maksimal. Ulang terus-menerus hingga kaki menjadi lebih lentur dan juga bisa lebih fleksibel. Yang terakhir atau yang keempat, teknik bernapas. Bernapas dengan baik juga sangat penting dalam melakukan renang gaya dada ini. Mengambil napas yang benar adalah saat menarik tangan sehingga kepala terangkat hingga di atas permukaan air. Saat tersebut sudah merupakan waktu yang tepat untuk menarik napas. Usahakan menarik napas dengan panjang agar dorongan berikutnya kekuatan bisa lebih kuat. Dalam menarik napas, hadapkan kepala ke arah permukaan air. Hal ini akan mempermudah untuk menarik napas dan juga untuk melakukan gerakan selanjutnya. Hindarilah menghadapkan wajah terlalu ke atas. Hal ini akan membebani leher terlalu keras sehingga akan menimbulkan sakit pada leher.